Nah, untuk contoh soal nomor 3, seperti halnya contoh soal nomor 2 tadi. Yang pertama-tama kita tentukan syarat akarnya. Syarat akar berarti kita bisa tulis yang pertama yaitu x kuadrat ditambah 2x kurang 15 lebih dari sama dengan 0, karena syarat akar itu lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita tentukan seperti begini, kemudian kita faktorkan ini. Bilangan yang dikalikan sama dengan negatif 15, bilangan berapa yang dikalikan sama dengan negatif 15, dan kalau dijumlahkan itu sama dengan 2. Untuk cara pemfaktoran, saya berikan salah satu contoh di sini, yaitu misalnya kita mendata bilangan yang dikalikan sama dengan 15, negatif 15 atau 15 dulu. Nah, kita bisa tulis ini 15, yaitu 1 kali 15 itu juga 15. Kemudian 5 dikali dengan 3 itu juga 15. Supaya menjadi negatif 15, kita harus pasangkan menjadi, jika dikalikan negatif 15 dan kalau dijumlahkan itu 2, kita harus pasangkan salah satu bilangan angka di sini jika dikalikan sama dengan negatif 15 dan kalau dijumlahkan itu sama dengan 2. Berarti saya pasang sini negatif 3. Lihat 3, perhatikan 3 dikali dengan 5 dikali dengan negatif 3. 5 dikali dengan negatif 3 yaitu negatif 15. Kemudian 5 ditambah dengan negatif 3 itu sama dengan 2. Jadi kita bisa tulis yaitu x ditambah 5, karena 5 nya positif berarti tulis tambah, dikali dengan x kurang 3 karena 3 nya negatif. Bisa dipahami ya. Kemudian kita tentukan pembuat nolnya dari ini. Pembuat nolnya untuk ini positif, berarti pindah ruas menjadi negatif. Jadi kita bisa tulis x sama dengan negatif 5, atau ini positif, negatif pindah ruas menjadi positif, atau x sama dengan 3. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah arsirannya. Nah, kita tulis pertama dari yang terkecil yaitu negatif 5 dan selangnya tertutup karena ini memiliki tanda sama dengan ini negatif 5 dan ini 3. Nah, kita lihat sini menentukan daerah positif negatifnya. Ini kan positif, ini positif. Berarti positif kali positif, positif. Letakkan sebelah kanan positif, negatif, positif. Karena arahnya lebih dari, berarti kita ambil yang daerah positif. Nah, itu untuk syarat akar yang pertama. Nah, kita langsung dengan syarat akar yang kedua. Syarat akar yang kedua yaitu akar 2x kurang 2. Nah, kita bisa tulis 2x kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Jadinya 2x lebih dari sama dengan 2. Jadi x lebih dari sama dengan 2 dibagi dengan 2. Jadi x lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau kita buat garis bilangan, ini selangnya juga tertutup. 1 berarti arahnya ke kanan ini. Nah, berikutnya kita lanjut ke dikuadratkan. Nah, untuk mengkuadratkan kita lihat pola soal ini, bentuk soal ini. Ini kan positif, ini juga positif. Nah, kalau positif, ruas kirinya positif, ruas kanannya positif, itu salah satu syarat. Karena ruas kirinya positif, ruas kanannya positif. Nah, kita kuadratkan, langsung kuadratin. Jadi karena dikuadratkan berarti bentuk akarnya ini, akarnya hilang. Jadi kita bisa tulis di bawahnya jadi x kuadrat tambah 2x kurang 15 kurang dari sama dengan 2x kurang 2, karena akarnya sudah hilang. Hilang karena dikuadratkan. Jadi karena ini persamaan kuadrat, kita buat ruas kanan itu menjadi 0. Jadi kita bisa tulis x kuadrat ditambah 2x, ini positif 2, pindah ruas menjadi negatif 2, negatif 2x. Kemudian negatif 15 kita turunkan di sini, negatif 15, ini negatif 2. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif, berarti tambah 2. Jangan lupa tandanya kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan atau jumlahkan yang sejenis, artinya yang memiliki variabel yang sejenis dan konstanta yang tidak memiliki variabel.
Nah, karena X kuadrat ini sendiri tidak punya temannya alias jomblo, jadi kita temukan tetap jadi X kuadrat. Kemudian kita kurangkan ini atau jumlahkan ini, jadi 2X kurang 2X, berarti ini habis. Kemudian negatif 15 ditambah 2, berarti menjadi negatif 13. Jangan lupa tandanya kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah sudah bentuk seperti itu, kemudian kita faktorkan ini. Kita faktorkan ini karena ini bukan bilangan 13, ini bukan salah satu perkalian berulang, maka kita bisa tulis langsung, kita faktorkan dengan cara jadi X yang pertama ditambah dengan akar 13 dikali dengan X kurang akar 13. Nah, kalau kita kalikan antara X dikali dengan X, yaitu X kuadrat, X dikali dengan negatif akar 13, nanti hasilnya juga akan sama seperti ini. Jadinya ujungnya hasilnya yaitu X kuadrat kurang 13. Nah, setelah sudah bentuk hasil dari ini difaktorkan, yaitu ini X ditambah akar 13 dikali dengan X kurang akar 13, itu hasil pemfaktorannya. Nah, setelah sudah tentukan hasil pemfaktorannya, kemudian kita tentukan pembuat nolnya. Untuk pembuat nolnya ini kan positif, berarti pindah ruas menjadi negatif, jadi X sama dengan negatif akar 13. Atau juga ini kan negatif akar 13, pindah ruas menjadi positif, jadi kita bisa tulis X sama dengan akar 13. Nah, setelah sudah tentukan nilai X nya, kemudian kita buat tentukan daerah positif negatifnya. Nah, ini untuk selanya tertutup karena memiliki tanda sama dengan, mulai dari yang terkecil yaitu negatif akar 13, negatif akar 13, dan ini juga tertutup yaitu akar 13, akar 13. Nah, kita tentukan daerah positif negatifnya. Kita kembali ke soal yang kita sudah sederhanakan ini, yang sudah kita faktorkan ini. Ini kan positif, ini juga positif, berarti positif kali positif hasilnya positif. Letakkan di sebelah kanan ini positif, negatif, kebalikannya lawannya lagi positif. Terus karena arahnya kurang dari, berarti kita harus ambil yang arsir yang daerah ini, yang negatif ini. Nah, setelah kita tentukan langkah-langkahnya, syarat akar dan dikuadratkan, kemudian kita tentukan irisannya atau himpunan penyelesaiannya. Jadi kita gabungkan antara iriskan antara syarat akar dan kuadrat ini, iriskan. Jadi kita buat garis bilangan ulang, kemudian kita tentukan dari terkecil yaitu negatif akar 13, tertutup berarti selangnya semua tertutup, yaitu negatif akar 13, kemudian ini negatif 5, kemudian 1, kemudian 3, kemudian akar 13. Nah, kita tentukan daerah arsirannya, yaitu akar 13, negatif akar 13 dan 13, berarti ini kita hubungkan. Kemudian 1 arahnya ke kanan, kemudian 3 ini arahnya ke kanan, kemudian 5 arahnya ke kiri. Nah, jadi kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu yang mengenai 3 garis di sini. Yang mengenai 3 garis ini berarti antara ini yang 3 garis ini, berarti kita bisa tulis himpunan antara 3 dan akar 13 ini. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya yaitu untuk setiap X, di mana 3 kurang dari pakai tanda sama dengan ya, karena ini selangnya tertutup, X kurang dari juga pakai tanda sama dengan akar 13. Jangan lupa X elemen real atau X anggota himpunan bilangan real. Nah, ini untuk jawaban contoh soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal nomor 4. Pembahasan contoh soal nomor 4 di sini saya sudah sediakan, yaitu akar X kuadrat kurang 4 kurang dari X kurang 1.
Nah, untuk membahas soal ini, yang pertama-tama kita tentukan syarat akar. Seperti bentuk umumnya yaitu, yang mana dalam akar ini yaitu fx. Jadi syarat akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tentukan syarat akarnya dulu. Jadi kita bisa tulis x kuadrat kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita tentukan seperti ini, kemudian kita faktorkan ini. Nah, untuk pemfaktoran ini bilangan berapa yang dikalikan sama dengan negatif 4, dan kalau dijumlahkan yaitu 0, yaitu 2. Jadi kita bisa tulis antara 2 positif dan 2 negatif. Jadi bisa tulis x ditambah 2 dikali dengan x kurang 2. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Kalaupun dikalikan hasilnya nantinya seperti ini, x kuadrat kurang 4 ini. Atau cara lain juga untuk pemfaktoran ini, langsung kita akarkan ini. Bisa juga diakarkan untuk pemfaktoran ini. Nah, kita pakai cara yang ini karena ini 4 ini adalah perkalian berulang dengan bilangan atau angka yang sama, yaitu 2. Jadi kita bisa faktorkan langsung dengan cara seperti ini. Nah, setelah kita sudah tentukan nilainya, kemudian kita tentukan pembuat nolnya. Nah, ini kan x tambah 2 ini kan positif, berarti jadinya x sama dengan negatif 2. Atau ini kemudian yang kedua, x kurang 2 ini kan negatif, berarti pindah ruas menjadi positif, jadi x sama dengan 2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Nah, ini selangnya tertutup. Kemudian kita tentukan dari yang terkecil yaitu negatif 2 dan ini 2. Kemudian kita tentukan daerah positif negatifnya. Ini positif, ini positif. Lihat variabelnya ini. Karena duanya positif, letakkan di sebelah kanan. Positif, negatif, positif. Arahnya apa lebih besar? Berarti kita ambil yang arsir yang positif ini. Ini. Nah, karena di sini akarnya cuma 1, jadi syarat akarnya cuma ini. Nah, langkah kiri berikutnya yaitu ini kan gx. X dikurangi 1 ini sebagai gx kalau di bentuk umumnya. Syaratnya harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau lebih besar sama dengan 0, berarti nilai positif. Kalau dia kurang dari 0 berarti negatif. Kalau negatif berarti tidak bisa dikuadratkan. Tapi karena kita sudah tulis gx lebih besar sama dengan 0, berarti bernilai x kurang 1 ini bernilai positif. Kan syaratnya harus kedua ruas positif. Nah, untuk menjadi positif berarti kita jadikan gx lebih dari sama dengan 0. Nah, sudah kita tentukan gx lebih dari sama dengan 0, jadi kita bisa tulis x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Jadi x lebih dari sama dengan 1. Nah, setelah kita sudah tentukan gx-nya, dan ini bernilai positif, langsung kita kuadratkan. Nah, sekarang kita kuadratkan. Nah, nilai akar di dalam nilai x kuadrat kurang akar x kuadrat kurang 4 ini kalau dikuadratkan akarnya menjadi hilang. Nah, kita bisa tulis x kuadrat kurang 4 kurang dari, nah ini kita karena ini memiliki kuadrat, ini kuadrat, x kurang 1 kuadrat, jadi kita bisa tulis x kurang 1 dikali dengan x kurang 1. Nah, ini kita turunkan tetap, jadi x kuadrat kurang 4 kurang dari, nah ini kita kalikan x dikali x dikali dengan x, dan jadi x kuadrat. Kemudian x dikali dengan negatif 1, menjadi negatif x. Kemudian negatif 1 dikali dengan x, menjadi juga negatif x. Kemudian negatif 1 dikali dengan negatif 1, negatif kali negatif positif, berarti tambah 1. Kemudian setelah kita sudah dikalikan, kemudian kita lanjutkan. Ini kita turunkan tetap, jadi x kuadrat kurang 4 kurang dari x kuadrat. Kemudian ini negatif x kurang x, menjadi negatif 2x tambah 1. Nah, karena ini bentuknya persamaan kuadrat, nah kita pindahkan ke sebelah kiri dan kita jadikan ruas kanan 0. Jadinya x kuadrat ini kita turunkan tetap, kemudian ini kita pindahkan ke depan.
ini kan positif, pindah ruas menjadi negatif, negatif x kuadrat. Kemudian ini 2x ini, 2x ini karena dia negatif, pindah ruas ke depan menjadi positif, berarti tambah 2x. Kemudian negatif 4 kita turunkan tetap, negatif 4. Ini kan positif 1, pindah ruas menjadi negatif 1. Jangan lupa tandanya kurang dari 0. Nah, setelah kita tentukan, sudah jadikan ruas kanannya 0, kemudian kita kurangkan atau jumlahkan yang ada dalam ini, yang memiliki kesamaan variabel atau konstanta. Jadi x kuadrat kurang x kuadrat, ini habis. Kemudian jadi kita turunkan 2x tetap karena dia sendiri 2x. Kemudian negatif 4 kurang 1 menjadi negatif 5 kurang dari 0. Nah, setelah sudah terbentuk seperti ini, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 2x kurang dari 5. Ini negatif 5 pindah ruas menjadi 5, sehingga jadinya x kurang dari 5/2. Nah, kalau kita buat garis bilangan, yaitu selangnya terbuka dan arahnya ke kiri. Ini 5/2. Nah, setelah kita sudah tentukan semua syarat-syaratnya, kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara irisan daripada syarat akar dan dikuadratkan ini. Nah, kita tentukan di sini, kita buat garis bilangan baru. Yang pertama, ini kalau dibuat garis bilangan berarti celahnya tertutup. 1 arahnya ke kanan. Kemudian kita tentukan yang ini, mulai dari yang terkecil yaitu ini, negatif 2, celahnya tertutup. Kemudian kita tentukan 1 celahnya tertutup. Kemudian kita tentukan antara 2 dan 5/2 ini, mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil yaitu 2. Kemudian kita tentukan 5/2. 5/2 yaitu celahnya terbuka. Nah, setelah itu kita tentukan daerah arsirannya atau arahnya. Nah, ini kita tentukan dari negatif 2. Negatif 2 ini arahnya ke kiri. Kemudian 2 arahnya ke 2 ini arahnya ke kanan. Kemudian 1 ini arahnya ke kanan juga. Kemudian 5/2 ini. 5/2 ini arahnya ke kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lihat di sini yang mengenai 3 garis ini. Karena di sini ada 3 garis. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya terdapat di antara 2 dan 5/2 ini. Jadi kita bisa tulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya untuk setiap x, di mana 2 kurang dari sama dengan, ini selangnya tertutup, harus pakai tanda sama dengan, x kurang dari, ini tidak pakai sama dengan karena selangnya terbuka, yaitu 5/2. Jangan lupa x elemen real. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut dengan jawaban soal nomor 5. Nah, untuk contoh soal nomor 5, yaitu akar x kurang 2 lebih dari x kurang 4. Nah, seperti biasa, kita tentukan syarat akarnya. Nah, syarat akarnya yaitu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis x kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi x lebih besar sama dengan negatif 2 pindah ruas menjadi 2. Jadi kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan, yaitu selangnya tertutup. Ini 2 berarti arahnya ke, karena dia lebih besar berarti arahnya ke kanan. Kemudian kita tentukan yang berikutnya. Ini kan gx kalau di bentuk umumnya. Bentuk umum ini bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Bisa jadi positif ketika gx-nya lebih besar sama dengan 0. Dan bisa jadi negatif ketika gx-nya
kurang dari 0. Nah, nanti saya tuliskan sini GX-nya kurang dari 0. Ini untuk daerah yang negatif. Nah, kita bahas dulu yang daerah positif. Kalau positif boleh dikuadratkan, tapi kalau negatif tidak bisa dikuadratkan. Nah, kita langsung saja kita kembali ke pembahasan. Yang pertama-tama kita tentukan daerah GX-nya lebih dari sama dengan 0 karena positif. Berarti kita bisa tulis X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi X lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau kita buat garis bilangan berarti celahnya tertutup, 4 arahnya ke kanan. Nah, karena daerah positif, kan syaratnya kedua ruas harus positif. Kalau positif berarti GX lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah positif, kita kuadratkan. Lihat seperti langkah-langkah penyelesaiannya itu. Nah, kalau dikuadratkan bentuknya kita tuliskan ulang kembali sini dengan bentuk kuadrat. Nah, kalau kuadrat berarti seperti biasa. Kalau kuadrat akarnya hilang, jadi kita bisa tulis X kurang 2 lebih dari X kurang 4 dikali dengan X kurang 4. Ini karena kuadrat. Nah, kita tuhkan ini tetap X kurang 2 lebih dari, nah kita kali silang ini. Kalau kali silang berarti jadinya X kuadrat kurang 8X ditambah dengan 16. Nanti Anda hitung sendiri hasilnya seperti ini. Nah, karena ini pertidaksamaan kuadrat, jadi kita jadikan ruas kanan itu 0. Jadi kita bisa tulis X kuadrat ini pindah ruas menjadi negatif X kuadrat. Kemudian tambah X ini kita turunkan tetap. Kemudian negatif 8X. Negatif 8 pindah ruas menjadi positif, berarti tambah 8X. Negatif 2 kita turunkan tetap, negatif 2. Kemudian positif 16 ini. 16 ini pindah ruas menjadi negatif 16. Negatif 16, jangan lupa tandanya lebih dari 0. Nah, setelah sudah bentuk seperti ini, kemudian kita tentukan kurangkan atau jumlahkan yang sejenis. Jadinya ini kita turunkan tetap negatif X kuadrat X ditambah 8X menjadi 9X. Kemudian negatif 2 dikurang 16 menjadi negatif 18 lebih dari 0. Nah, setelah sudah bentuk seperti begini, karena di sini negatif di X kuadrat ini kita harus bagi dengan negatif atau kali dengan negatif supaya bernilai positif X kuadrat ini. Nah, kalau dikali atau dibagi dengan negatif, hasilnya X kuadrat kurang 9X ditambah dengan 18. Dan tandanya terbalik. Yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari 0. Harus dipahami ya. Jika ada pertanyaan tentang ini, nanti jika kurang paham tentang ini, jika kurang dipahami tentang ini, nanti bertanya ke saya atau cara pemfaktoran. Nah, setelah kita sudah tentukan X kuadrat kurang 9X ditambah 18 kurang dari sama dengan 0, nah kita faktorkan ini. Bilangan berapa yang dikalikan sama dengan 18, dan kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 9. Jadi saya bisa tulis yaitu X kurang 3 dikali dengan X kurang 6 kurang dari 0. Nah, perhatikan sini. Ini kan X dikali X, itu X kuadrat. Kemudian kalau dikalikan itu sama dengan 18, dan kalau dijumlahkan itu negatif 9. Ini kan negatif 3 dikali dengan negatif 6. Negatif kali negatif positif, berarti positif 18. Itu dikalikan negatif 3 kali dengan negatif 6. Nah, sekarang dijumlahkan negatif 3 tambah dengan negatif 6 menjadi negatif 9. Jadi X kuadrat kurang 9X ditambah 18 ini hasil pemfaktoran yaitu ini. X kurang 3 dikali dengan X kurang 6. Nah, setelah sudah terbentuk seperti ini, nah kita langsung kita langsung tentukan pembuat nolnya. Nah, kita tentukan pembuat nolnya karena ini X-nya negatif 3, jadi X sama dengan negatif pindah ruas menjadi positif sama dengan 3, atau
X sama dengan ini juga negatif pindah terus menjadi positif 6. Nah, setelah sudah bentuk seperti itu, kemudian kita tarik garis bilangan, yaitu ini selangnya terbuka karena tidak memiliki tanda sama dengan ini. Berarti 3, yang terkecil 3, kemudian 6. Kemudian kita tentukan daerah positif negatifnya. Di sini kan positif, variabel X ini juga positif, positif kali positif, positif. Letakkan di sebelah kanan ini positif, negatif, positif. Lihat pola tandanya yang terakhir ini. Karena ini kurang dari, berarti daerah arsirannya itu terdapat pada daerah negatif. Kalau lebih dari berarti daerah aslinya terdapat daerah positif. Saya ulang lagi karena ini tandanya kurang dari berarti daerah arsirannya itu negatif. Nah, setelah sudah terbentuk seperti begini, sudah melalui dua langkah ini syarat akar dan dikuadratkan ini. Nah, kita iriskan ini. Tentukan himpunan penyelesaian untuk yang pertama yang bernilai positif. Untuk yang bernilai positif dulu. Berarti kita buat garis bilangan ulang. Kita tentukan mulai dari yang terkecil yaitu 2. 2 itu tertutup. Kemudian 3. 3-nya terbuka. Kemudian 4. 4 itu tertutup. Kemudian 6. 6 itu terbuka. Nah, setelah itu kita tentukan arah-arahnya. Nah, kita fokus di sini dulu. 3 dan 6 ini. Berarti 3 dan 6 berarti antara 3 dan kita hubungkan. Kemudian 4. 4 ini arahnya ke kanan, berarti arahnya ke sana. Kemudian 2. 2 ini juga arahnya ke kanan. Berarti saya garis di sini 2. Nah, untuk himpunan penyelesaian yang bernilai positif, yang dilihat ada yang dilalui 3 garis ini. Berarti ini 3 garis ini. Jadi himpunan penyelesaian yang pertama yaitu untuk setiap X, yaitu antara, kalau kita buat garis bilangan yaitu ini 4 dan 6. Jadi kita ambil yang dilalui 3 garis ini. Ini untuk yang positif. Nah, sekarang kita bahas yang negatif. Gx kurang dari 0. Nah, untuk Gx kurang dari 0 saya tulis ulang di sini. Nah, ini kita simpan sebagai himpunan penyelesaian pertama. Nah, sekarang kita bahas yang negatif. Nah, yang pertama kita tentukan syarat akar dulu. Syarat akar yaitu fx-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Jadi, lebih besar sama dengan 0. Jadi, kita kembali ke soal di atas ini. Jadi, x kurang 2 ini lebih besar sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Jadi, kita bisa tulis f kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ingat itu. Kemudian kita langsung membahas tentang yang negatif. Yang negatif yaitu Gx kurang dari 0. Ini yang negatif. Nah, pertama-tama kita tentukan syarat akarnya, yaitu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita turunkan yang akar tadi, x kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi x lebih dari sama dengan 2. Kalau kita buat garis bilangan yaitu ini tertutup berarti arahnya ke kanan. Kemudian ini Gx-nya kurang dari 0. Jadi kita turunkan yang Gx-nya, nilai Gx-nya x kurang 4 ini. Jadi kita bisa tulis x kurang 4 kurang dari 0. Jadi x kurang dari 4. Nah, kalau kita buat garis bilangan yaitu selangnya terbuka. Berarti kurang arahnya ke kiri. Kemudian karena dia bernilai negatif, maka tidak bisa dikuadratkan. Jadi kita tentukan daerah himpunan penyelesaian yang negatif, yaitu ini 2 tertutup dan 4 itu terbuka, berarti arahnya ke kiri 4 untuk 4 dan 2 arahnya ke kanan. Nah, daerah himpunan penyelesaian yang kedua yaitu ini yang dilalui 2 garis ini, berarti
2 dan 4 ini. Nah, sekarang kita hubungkan antara yang positif dan negatif ini. Ini negatif. Nah, kita hubungkan, kita gambar himpunan penyelesaian yang baru, yaitu kita tentukan dari yang terkecil, yaitu 2. 2-nya tertutup. Kita gabungkan 2, kemudian 4. 4 ada di tengah-tengah sini, ada satu tertutup dan ada satu terbuka. Jadi kita tulis, anggap sini 4, ada tertutup, jadi satunya hitam, satunya kosong. Kemudian 6 itu terbuka. Nah, untuk 4 dan 6 itu ini. Kemudian 2 dan 4 berarti sini. Jadi karena himpunan penyelesaiannya yaitu gabungan antara positif dan negatif, berarti ini semua masuk. Jadi HP-nya yaitu untuk setiap X di mana 2 kurang dari sama dengan ini tertutup. Ini 2 ya. X kurang dari 6, ini tidak pakai sama dengan karena selangnya terbuka. Jangan lupa X elemen real. Nah, demikian penjelasan videonya. Kalau ada pertanyaan nanti bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.